Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pablina Aksaria dengan NIM S1S122096. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah pengenalan pola, di mana tugas ini merupakan tugas keempat, dan untuk tugasnya itu adalah melanjutkan codingan yang telah dipraktekkan di pertemuan sebelumnya, di mana untuk materinya itu berada di chapter 9, tepatnya kita membahas unsupervised learning. Oke, untuk mengefisienkan waktu langsung saja kita mulai codingannya. Yang pertama di sini yang harus kita lakukan adalah yang pertama di sini yang kita harus lakukan adalah kita harus mengecek dulu versi Python-nya. Cek versi Python. Oke, untuk kodenya langsung saja ya. Untuk kodenya itu ada import SYS, kemudian assert, kemudian assert SYS version info. Import SYS, kemudian assert langsung saja. Kemudian kita jalankan. Oke. Kemudian selanjutnya yang kedua, kita buat teks dulu ya. Dan nantinya semuanya lebih jelas apa yang kita kerjakan. Kemudian yang kedua kita mengecek juga versi scheduler-nya. Cek versi scheduler-nya. Oke. Kemudian untuk kodenya itu ada packaging import, nah seperti ini. Oke. Kemudian yang ketiga saya jelaskan sedikit ya. Untuk codingan yang pertama itu adalah kita ingin memastikan bahwa versi Python yang digunakan adalah minimal 3.3.7. Jika versinya lebih rendah, program akan menghentikan eksekusi. Kemudian untuk codingan yang kedua itu, di mana di sini kita memeriksa apakah versi scheduler ini minimal adalah 1.0.1. Jika lebih rendah akan terjadi error. Hal ini penting agar semua fitur yang akan kita buat berjalan dengan lancar. Selanjutnya yang ketiga kita akan membuat pengaturan gaya visualisasi matplotlib, di mana ini kita akan mengatur ukuran font dan elemen plot agar grafik yang ditampilkan lebih rapi dan konsisten ukurannya. Oke, langsung saja. Pengaturan gaya matplotlib ya. Gaya visualisasi matplotlib. Oke. Untuk codingannya langsung saja. Yang pertama kita import matplotlib. Ini aja yang atas saja. Kemudian untuk selanjutnya untuk ukuran di sini kita buatkan saja untuk fontnya itu size 14, kemudian access label size-nya itu 14, title size juga 14, kemudian font size-nya 14, legend. Oke, mungkin langsung saja kita buat codingannya.
seperti ini. Oke, langsung kita jalankan ya. Terjadi error label size incomplete input ya. Ini belum. Oke, sudah berhasil. Kemudian untuk yang keempat, selanjutnya untuk langkah keempat, di sini kita akan membuat folder untuk menyimpan gambar. Membuat folder image unsupervised learning dan fungsi savefig untuk menyimpan grafik dengan format PNG dan resolusi tinggi. Langsung saja kita kopikan kodenya karena sebelumnya saya telah membuat codingan terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Kemudian tadi judulnya adalah membuat folder untuk menyimpan gambar. Oke. Membuat folder untuk menyimpan gambar. Oke, kemudian setelah ini berhasil, selanjutnya kita beralih ke langkah yang kelima. Di mana langkah yang kelima ini, di sini kita akan mulai untuk clustering dengan dataset iris. Di mana yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah memvisualisasi data iris berdasarkan label asli. Nah, kita menggunakan data iris, lalu kita memvisualisasikan dua fitur, yaitu panjang dan lebar petal berdasarkan label aslinya, yaitu iris setosa, versicolor, dan virginica. Oke, mungkin langsung saja. Di sini apa ya tadi? Ya, visualisasi dataset iris berdasarkan label asli. Oke. Kemudian untuk kodenya langsung saja kita import dulu ya datasetnya from sklearn dataset load iris. Oke, setelah itu kita masuk ke langkah yang keenam. Yaitu langkah yang keenam di sini kita akan membuat clustering dengan Gaussian Mixture Model atau GMM, di mana di sini kita menerapkan model Gaussian Mixture untuk membuat 3 cluster lalu mencocokkannya dengan label asli menggunakan modus atau mode untuk evaluasi hasil. Langsung saja ya. Clustering dengan GMM. Oke, kemudian kodenya. Sini kodenya ada from Gaussian Mixture import, kita import dulu Gaussian Mixture-nya, kemudian kita import juga stats-nya, kemudian sini ada Ypred, Gaussian Mix, and components-nya 3, kemudian random state-nya 42, kemudian fit X dan predict X. Oke, sudah. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang ketujuh. Oke, di langkah yang ketujuh ini kita akan mengevaluasi akurasi clusteringnya. Dimana di sini kita menghitung presentasi prediksi cluster yang cocok dengan label asli. Ini memberikan gambaran seberapa baik model clustering dalam mengenali pola label sesungguhnya. Langsung saja. Evaluasi akurasi clustering. Oke. Kemudian kodenya. Itu ada Ypred. Oh, di sini pakai sum ya.
kemudian len geprek. Ini ya. Oke, kita coba ya. Hasilnya itu 0,02 ya. Oke, sepertinya oh ya ada kesalahan di bagian kode 1 ya. Ini masih ada yang kurang. Coba kita perbaiki dulu codingan sebelumnya. Oke. Codingan sebelumnya itu ya, kita jalankan dulu. Oh iya, ini. Oh iya, karena kan ini seharusnya kita visualisasi ya, berarti maaf saya salah. Ini kan visualisasinya harus muncul ya. Cocoknya di sini ada iris setosa, iris versicolor, kemudian iris virginia. Dimana untuk iris setosa ini yang berwarna kuning, kemudian iris versicolor ini yang warna biru, dan iris virginia ini yang warna hijau. Kemudian kita clustering dengan GMM-nya juga ini masih kurang ya. Oke, ini ya. Untuk yang GMM-nya. Kita ganti ya. Maaf, saya tidak. Oke, ini dia. Nah, ini untuk yang GMM-nya ya. Di sini kita sudah cluster ini ya. Data setnya ya. Di sini bisa dilihat ada cluster untuk setosa itu masuk cluster 1, kemudian versicolor itu masuk cluster 2, dan virginica itu masuk cluster 3. Nah, kemudian kita lihat akurasinya. Nah, di sini bisa kita lihat akurasi yang kita dapat itu adalah 0,96. Cukup baik ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian 8. Yaitu di sini bagian 8 kita akan membuat dataset sintetik dan clustering dengan K-means. Oke, selanjutnya di sini kita sudah membahas K-means ya. Nah, maksudnya itu adalah membuat dataset sintetis menggunakan Matplotlib dan mengelompokkan data tersebut ke dalam 5 cluster menggunakan K-means. Ini untuk yang clustering yang data iris sepertinya sudah sampai di sini saja ya. Sepertinya ini sudah masuk pembahasan yang K-means. Oke, langsung saja untuk kodenya itu seperti ini ya. Tadi untuk judulnya adalah visualisasi cluster hasil Matplotlib. Visualisasi cluster hasil Matplotlib. Oke. Saya supaya langsung kita jalankan. Oke, itu dia. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke langkah yang
9, yaitu melihat nilai YP rate-nya. 9 melihat nilai YP rate. Oke. Kemudian untuk kodenya itu sangat singkat ya. Sebelum masuk melihat nilai YP rate-nya masih ada satu codingan ya ternyata teman-teman. Dimana di sini kita akan membuat dan menyimpan visualisasi data awal sebelum di cluster. Oh ya, sebelumnya kita harus melihat dulu visualisasi data yang awalnya sebelum di cluster. Berarti untuk itu penjelasannya di sini visualisasi data awal sebelum di cluster. Ini nomor 9 ya. 9 visualisasi data awal sebelum di cluster. Oke. Bisa kita lihat di sini ya. Ini untuk visualisasi data awalnya sebelum di cluster. Oke. Selanjutnya kita lihat yang akan kita lakukan adalah melihat YP rate-nya ya. Oke, di sini kita ganti jadi 10. Oke, ini dia untuk YP rate-nya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian 11. Di mana bagian 11 itu di sini kita akan sini kita akan melihat YP rate-nya itu adalah k-means labels atau bukan ya. Melihat apakah k-means label. Oke, untuk kodenya YP rate. Salah ya. YP rate is k-means labels. Oke. Nah, hasilnya udah true ya atau benar. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian 12. Dimana di bagian 12 ini kita akan membahas koordinat titik tengah klaster. Oke, koordinat titik tengah klaster. Oke. Dimana maksudnya itu adalah di sini kita akan menampilkan posisi koordinat dari pusat tiap klaster yang ditemukan oleh k-means. Oke, langsung saja. K-means cluster untuk kodenya. K-means mana ya tadi? K-means cluster center. Cluster
center, k-means cluster centers, k-means cluster centers. Masih ada salah ya di ini cluster centersnya. Oh ya, kurang. Oke. Nah, ini bisa dilihat. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian 13, di mana di sini itu kita akan melakukan prediksi klaster untuk titik baru. Di mana ini akan memprediksi klaster mana titik-titik baru tersebut termasuk berdasarkan model K-means yang telah kita pilih atau dipilih. Oh, namun sebelumnya itu kita ada K-means labels dulu ya. K-means label. Untuk kodenya K-means labels. Nah, ini untuk K-means labelnya. Kemudian selanjutnya di bagian 14 yang tadi yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa bagian itu kita akan memprediksi klaster untuk titik baru. Oke. Memprediksi klaster untuk titik baru. Prediksi klaster untuk titik baru. Untuk codingannya seperti ini, di mana yang pertama kita harus import numpy terlebih dahulu. Kemudian kita membuat variabel xnew. Di sini ada npri. Kemudian untuk titik barunya itu di sini ada, atau data barunya itu ada 0,2, kemudian 3,2, min 3,3, min 3,25.3. Kemudian kita menggunakan fungsi yaitu k-means predict. Kemudian kita masukkan nama variabel yang telah kita buat sebelumnya. Oke. Sudah. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan visualisasi decision boundary dengan Voronoi, di mana ini membuat visualisasi batas antar klaster seperti diagram Voronoi berdasarkan hasil prediksi K-means termasuk pusat, klaster, dan titik-titik data. Oke, bagian 15 ya. Oke. Bagian 15, visualisasi decision boundary dengan Voronoi. Visualisasi decision boundary dengan Voronoi. Kemudian untuk codingannya langsung saja. Ini di sini pertama-tama kita membuat dulu fungsi plot data dengan parameter x. Kemudian di sini juga kita membuat fungsi plot centroids dengan parameter ada centroids, kemudian weight-nya, kemudian circle color-nya, dan cross color-nya. Kemudian di sini juga ada fungsi atau function untuk plot decision boundaries-nya, di mana ini di sini sudah ada cluster-nya, x, resolution-nya, show centroids-nya, show label-nya, seperti itu ya. Oh, di sini masih ada vlt titik show. Oke. Ya. Show. Oke, kita lihat
Nah, ini dia untuk visualisasinya. Selanjutnya kita masuk ke bagian 16. Di mana di bagian 16 ini kita akan menghitung jarak ke tiap pusat klaster, di mana ini akan mengembalikan jarak dari setiap titik X new yang kita buat sebelumnya ke setiap pusat klaster. Oke, menghitung jarak ke tiap pusat klaster. Menghitung jarak ke tiap pusat klaster. Oke, untuk codingannya itu kita menggunakan k-means transform ya di sini. Ini kita menggunakan k-means transform, terus kemudian kita masukkan x new-nya atau data baru yang telah kita buat tadi, kemudian ada fungsi rom2 ya. Oke, ini dia. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian 17. Di mana di bagian 17 ini kita akan manual menghitung jarak ke tiap cluster. Atau ini merupakan alternatif transform. Alternatif untuk k-means transform menghitung jarak Euclidean dari setiap titik baru ke setiap titik pusat cluster secara manual. Untuk codingannya langsung saja. Kita buat codingannya manual menghitung jarak ke tiap klaster. Oke, kita jalankan. Oke, sudah ya. Selanjutnya kita masuk ke tahap 18. Oke, di tahap 18 ini kita akan tahap 18 ini kita akan melakukan atau menampilkan visualisasi proses iteratif k-means, di mana menampilkan proses 3 iterasi pertama dari k-means untuk memperlihatkan inisialisasi awal centroid, kemudian pembaruan centroid di pelabelan untuk ulang instance, kemudian nantinya itu akan ada fungsi plot centroid dan fungsi plot decision bounders, di mana ini digunakan untuk memvisualisasikan perubahan posisi centroid dan pembagian cluster. Tujuannya itu untuk memberikan pemahaman bagaimana k-means secara bertahap memperbaiki posisi centroid. Seperti itu. Visualisasi proses iteratif. Iteratif k-means. Oke. Untuk kodenya itu untuk kodenya itu langsung saja ya. Saya kopikan saja. Kemudian kita jalankan. Oke. Ini dia untuk label instance-nya, kemudian di sini juga ada update dari centroid atau inisialisasi randomly. Oke, kita lanjut ke bagian 17, 18, 19 ya, teman-teman. Oke, kita masuk di bagian 19. Oke, di sini di bagian 19 kita akan
Perbandingan dua inisialisasi acak, di mana akan membandingkan dua solusi dari K-means dengan inisialisasi acak, menunjukkan bahwa hasil akhir bisa berbeda tergantung titik awal. Oke, bagian 19 adalah perbandingan dua inisialisasi acak. Perbandingan dua inisialisasi acak. Kemudian kita berikan kodenya. Nah, ini dia. Dimana di sini ada solusi 1 dan solusi 2. Kemudian lanjut lagi di bagian 20. Oke. Di bagian 20 di sini kita akan ini kita akan melakukan clustering menggunakan algoritma K-means dengan init centroid yang sudah ditentukan secara manual. Di mana di sini kita akan membuat NumPy array yang berisi 5 koordinat awal centroid, kemudian tiap baris bisa mewakili titik awal cluster, contohnya cluster 1, min 3, 3, kemudian cluster 2, min 3, 2, dan seterusnya. Tujuannya untuk menghindari random initialization yang bisa menghasilkan hasil buruk dan memastikan K-means mulai dari posisi strategis. Oke, melakukan clustering. Melakukan clustering menggunakan K-means dengan init centroid. Lakukan clustering menggunakan K-means dengan init centroid. Oke, untuk kodenya tentu saja seperti ini. Di sini ada buat init, kemudian NumPy array, kemudian ini yang akan kita inisialisasi ya. Oke, sudah. Selanjutnya kita masuk ke bagian 21 ya. Oke. Kemudian di bagian 21 ini kita akan melakukan visualisasi atau menampilkan decision boundaries, batas antar cluster hasil dari model K-means yang telah dilatih sebelumnya. Oke, menampilkan decision boundaries hasil dari K-means yang telah dilatih sebelumnya. Menampilkan decision boundaries hasil dari pelatihan model K-means sebelumnya. Oke, kemudian untuk kodenya seperti ini. Ada upload figur dengan fix size 8,4, kemudian di sini ada poll decision boundaries, kemudian K-means dan X. Oke, seperti ini. Sudah ya. Kita masuk ke bagian 22. Di mana bagian 22 di sini kita akan melakukan inertia atau inersia. Pertama di sini kita akan K-means inersia, yang dimana ini adalah cara untuk mengambil nilai inersia dari model K-means setelah proses pelatihan atau fit selesai. Namun sebelumnya kita harus mengetahui apa itu inersia. Inersia adalah total jumlah kuadrat jarak antara data point dengan centroid dari cluster tempat data itu berada. Itu untuk penjelasan singkatnya. Kemudian untuk tujuannya adalah memberikan ukuran seberapa baik hasil cluster
semakin kecil inersia, maka semakin kompak kelompok klasternya. Seperti itu. Langsung saja ya. Yang pertama di sini ada Cummins inertia. Langsung saja untuk kodenya seperti ini. Oke, bisa dilihat di sini hasilnya ada 211,958. Kemudian selanjutnya 23 itu ada kemudian selanjutnya di bagian 23 itu ada pemanggilan inersia dari model Cummins RND init 1, yaitu model Cummins yang diinisialisasi secara acak atau random, di mana artinya ini akan menunjukkan seberapa baik model Cummins RND init 1 mengelompokkan data dalam bentuk total jarak kuadrat dari setiap titik ke sentroid. Karena init sama dengan random dan init sama dengan 1, hasil inersia bisa bervariasi tergantung dari titik awal sentroid yang dipilih secara acak. Oke. Sini adalah inersia model Cummins. Inersia model Cummins. Apa ya tadi? Model ya, saya buat saya dulu kodenya ya. Kodenya ini. Hasil model Cummins RND init 1. Model Cummins RND init 1. Oke. Hasilnya ini 219, kemudian selanjutnya di bagian 24. Bagian 24 itu ada Cummins RND yang nomor 2 ini hampir sama ya. Tapi dia di sini init 2. Oke, langsung saja kita buat dulu ini ya. Inersia init 2. Kemudian untuk kodenya sama ya. Oke, tapi di sini kita ganti jadi init 2. Oke, kita jalankan. Untuk hasilnya itu 211. Oke. 211,598. Kita masuk ke bagian 25. Nah, bagian 25 di sini itu di sini itu kita akan secara manual menghitung nilai inersia dari model Cummins dan hasilnya akan sama dengan Cummins inersia. Oke, jadi kita akan mencoba menghitungnya secara manual. Menghitung inersia Cummins secara manual. Oke, untuk kodenya ini. Nah, samakan dengan Cummins inersia yang kita buat. Oke. Karena hasil penghitungan manual dan menggunakan metodenya sama, berarti itu sudah betul. Kita beralih ke bagian berikutnya, itu bagian 26. Oke, di bagian 26 ini
bagian 26 ini yang akan kita lakukan adalah kita akan menjalankan K-means clustering dengan inisialisasi acak dan percobaan berulang sebanyak 10 kali. Di mana, oh ya, saya berikan dulu codingannya terus saya jelaskan ya. Sini. Oke, di mana codingannya ini untuk penjelasannya itu, di sini kan tadi kita akan menjalankan K-means clustering dengan inisialisasi acak dan percobaan berulang sebanyak 10 kali. Nah, di sini bisa dilihat ada n cluster sama dengan 5. Di sini kita ingin membagi data menjadi 5 cluster. Kemudian ada init random di mana centroid awal dipilih secara acak dalam ruang data, bukan dengan metode K-means plus ya. Kemudian di sini ada n init sama dengan 10. Model ini akan mencoba 10 kali dengan centroid awal yang berbeda dan mengambil hasil terbaik dengan inersia terkecil. Oke, tadi kan dikatakan bahwa semakin kecil nilai inersianya, maka semakin kompak klasternya. Nah, begitu. Kemudian ada random state 2, ini untuk memastikan hasil reproducible-nya atau acaknya tetap sama setiap run. Kemudian ada fit X, di mana ini akan melatih model K-means pada dataset X. Gitu. Oke. Saja di sini menjalankan clustering dengan inisialisasi acak. Oke, bentar ya. Menjalankan clustering K-means clustering dengan inisialisasi acak. Oke, kita coba jalankan ya. Oke, ini ya, sudah berhasil ya. Kemudian kita masuk di bagian 27. Oke, di mana bagian 27 ini kita akan melakukan plotting ya, atau menampilkan. Bagian 27 ini kita akan menampilkan scatter plot. Kita akan melakukan visualisasi hasil clustering dengan K-means, di mana n init sama dengan 10 atau kode yang telah kita, bukan kode ya, atau K-means clustering yang kita telah inisialisasi dengan acak sebelumnya, yang di atas ya. Visualisasi hasil clustering. K-means. Visualisasi hasil clustering K-means. Oke. Kita coba ya lihat visualisasi dari yang telah kita latih secara acak sebelumnya. Nah, ini. Bisa dilihat ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian 28. Dimana di bagian 28 ini kita akan mengecek nilai inersianya lagi. Tapi di sini dengan 10 init. Atau sesuai dengan yang kita latih tadi. Menampilkan nilai inersia init 10. Kan? Oke. Kita langsung lihat saja nilainya berapa. Nah, untuk nilainya di sini ada sama ya seperti sebelumnya, yaitu 211,598. Oke, kita lanjut di bagian berikutnya, yaitu bagian 29. Di bagian berikutnya itu kita akan
Oke, di bagian berikutnya ini kita akan melakukan clustering dengan mini batch k-means. Nah, sebar clustering dengan mini batch k-means. Oke, untuk kodenya langsung saja saya berikan, kemudian akan saya jelaskan. Oke, mari kita jelaskan. Nah, di sini kita akan melakukan clustering dengan mini batch k-means. Nah, mini batch k-means ini adalah versi lebih cepat dari k-means, di mana ini sangat cocok untuk dataset besar karena hanya menggunakan sebagian kecil data atau mini batch untuk setiap update Centroid. Kemudian di sini bisa kita lihat parameternya itu ada n cluster sama dengan 5, di mana ini seperti sebelumnya kita membagi data ke dalam 5 cluster. Kemudian n initnya itu sama dengan 3. Itu mencoba inisialisasi Centroid sebanyak 3 kali dan memilih hasil terbaik. Kemudian random state-nya ada 24 agar hasilnya konsisten saat dijalankan. Kemudian fit-x ya atau melatih model dengan data X. Nah, kegunaannya itu untuk model ini berguna untuk kita memproses training yang lebih cepat dengan hasil yang mendekati k-means standar atau ideal buat skenario real time atau big data. Oke, mungkin itu saja penjelasannya. Kita langsung saja. Oke. Setelah dilatih, kita masuk di bagian 30. Oke, di bagian 30 di sini kita akan mengecek nilai mini batch inersianya ya, atau nilai inersia mini batch. Inersia mini batch. Mini batch k-means. Nilai inersia dari mini batch k-means-nya itu. Nah, nilainya di sini 211,658 dan seterusnya. Itu untuk nilai inersia mini batch k-means-nya. Kemudian selanjutnya di bagian 31. Di bagian 31 Oke, di bagian 31 di sini selanjutnya kita akan mengambil dataset mnits dari OpenML menggunakan patch OpenML. Nah, mengambil dataset mnits. Mengambil dataset mnits. Oke. Kemudian kodenya itu. Oke. Di mana kode ini itu menggunakan fungsi patch OpenML dari dari pustaka sklearn dataset untuk mengunduh dataset mnits yang berisi gambar tulisan tangan dari OpenML. Dataset ini sangat populer untuk klasifikasi gambar dalam pembelajaran mesin atau machine learning. Kemudian di sini seperti yang kita ketahui bahwa fungsi ini from screen dataset adalah untuk mengimport datasetnya. Kemudian selanjutnya di sini ada mnits sama dengan patch OpenML. Itu OpenML itu di sini ada mnits 784 nama dataset yang diambil. Kemudian as from plus mengindikasikan bahwa dataset diambil tidak akan mengembalikan dalam bentuk data frame. Kemudian parser auto pilihan parser yang digunakan untuk membaca data. Langsung saja. Oke, selanjutnya di bagian 32. Di sini di bagian 32 kita akan melakukan trend test split atau pembagian dataset dan data uji.
pembagian data latih dan data uji. Maaf ya. Langsung saya di sini. Ini codingannya. Kemudian untuk penjelasannya itu split data. Split data tes data latih dan uji dari data set MNIST. Oke. Oke, di sini kita lakukan split atau pembagian. Selanjutnya kita masuk di bagian 33. Oke, selanjutnya di bagian 33 ini kita akan menyimpan dataset MNIST dalam format MANMAP untuk penghematan memori. Tiga. Menyimpan dataset MNIST ke MANMAP untuk penghematan memori. Dataset. Kemudian kodenya ini kita jalankan sambil kita jelaskan di mana kode ini itu untuk menyimpan dataset pelatihan X-Train dalam format memori Mapped yang memungkinkan pengelolaan data besar tanpa harus memuat seluruh dataset ke dalam memori secara bersamaan. Ini sangat berguna saat kita bekerja dengan dataset yang besar dan tidak dapat dimuat sepenuhnya ke dalam memori. Oke, kita lanjut ke bagian 34. Nah, di bagian 34 ini kita akan menerapkan mini batch k-means lagi untuk klasterisasi pada dataset MNIST seperti yang telah kita lakukan sebelumnya. Oke, mungkin kalau untuk mini batch sudah saya jelaskan sebelumnya, langsung saja kita eksekusi ya kodenya. Kodenya, kemudian teksnya itu di bagian 34. Menerapkan mini batch k-means pada dataset MNIST. Oke, kita lanjut. Oke, sudah ya. Selanjutnya kita masuk di bagian 35. Nah, di bagian 35 ini, kita akan melakukan perbandingan kinerja antara k-means dan mini batch k-means. Nah, mungkin langsung saja ya saya berikan perbandingan 35 ya. Perbandingan k-means dan mini batch k-means ya. K-means dan mini batch k-means. Oke, untuk kodenya langsung saja seperti ini. Dan kita jelaskan sedikit ya. Kode ini itu digunakan untuk membandingkan dua algoritma klasterisasi yaitu k-means dan mini batch k-means dalam hal waktu pelatihan training atau training time dan inersia atau nilai menunjukkan kualitas cluster. Oke. Kita sambil menunggu ya untuk hasilnya.
Kita menunggu ya, baru 35/100. Oke, kita tunggu ya. Sini sepertinya agak lama ya. Oke, masih belum ya. 63/100. 64. Sepertinya ini agak memakan waktu ya. Kita tunggu saja dulu. Oke, sudah 71 ya. Oke, sepertinya ini memakan waktu yang cukup lama. 77. Oke, 87. Oke, mungkin menunggu ini kita bisa memasukkan kode-kode berikutnya ya. Di sini bagian 36. Oke, bagian 36 ini kita akan melakukan perbandingan hasil klasterisasi dengan K-means pada jumlah klaster yang berbeda. Perbandingan hasil klasterisasi K-means pada jumlah klaster yang berbeda. Perbandingan hasil klasterisasi K-means pada klaster yang berbeda. Oke, untuk kodenya itu adalah ini. Kemudian kita lanjut dulu ya sambil menunggu yang di atas. Di bagian 37. Di mana bagian 37 ini kita akan mengecek nilai K-means K3 inersianya
seperti yang di atas. Sini inersia, kita buat saya dulu ya. Inersia K-means K3, kemudian kodenya ini, bukan ya, ini masih kode yang di atas sebelumnya. K-means inersia itu ini. Kemudian kita buatkan juga yang untuk K8 ya. 38 inersia K-means K8. Oke, kita kan dulu, kemudian sini kita ganti dengan 8. Oke, sudah ya. Oke, sudah ya. Sini bisa dilihat perbandingan antara K-means dan mini batch K-means, di mana di sini untuk garis putus-putus warna merah adalah K-means dan garis biru ini adalah mini batch K-means. Bisa dilihat ya, ini untuk hasilnya tidak terlalu jauh berbeda ya. Oke, kita lanjut di perbandingan hasil klasterisasi K-means pada klaster yang berbeda. Oke, kita jelaskan sedikit ya untuk bagian 36 ini. Nah, di bagian 36 ini adalah membandingkan hasil klaster yang dilakukan dengan K-means untuk nilai jumlah klaster yang berbeda, di mana di sini bisa dilihat ada K3, kemudian K8, di mana hasil perbandingan ini akan divisualisasikan untuk menunjukkan bagaimana pemilihan jumlah klaster mempengaruhi data. Oke, ini dia untuk K3 dengan K8. Oke, selanjutnya kita akan memeriksa nilai dari inersia K3-nya itu ada 653,216. Kemudian nilai dari inersia K-means 8-nya atau K8-nya itu adalah 119, di mana di sini lebih tinggi ya untuk yang K-means K3. Lebih tinggi, tapi untuk K-means K8 ini lebih kecil. Seperti yang diketahui bahwa nilai inersia itu semakin kecil, maka nilainya ini semakin kompak ya. Klasternya semakin kompak. Selanjutnya kita masuk di bagian 39. Oke, kita masuk di bagian 39 ya. Oke, di bagian 39 ini kita akan memplot inersia PS jumlah klaster atau elbow method. Langsung saja 39 plot inersia dan elbow method. Oke. Kemudian untuk kodenya kita lanjut saja, langsung saja. Nah, di sini bisa kita lihat untuk inersianya ini dan untuk elbow methodnya ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian 40. Oke, sebelumnya saya jelaskannya untuk kode sebelumnya. Ini kode sebelumnya itu menerapkan metode elbow dalam memilih jumlah klaster terbaik untuk dataset, di mana metode elbow membantu untuk menentukan nilai optimal K dari jumlah klaster berdasarkan inersia yang mengukur kualitas klasterisasinya. Bisa dilihat berarti di sini untuk bisa dilihat jumlah klaster yang baik itu menunjuk pada K4. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya di bagian 40. Nah, di bagian 40 ini kita akan melakukan plotting lagi ya, atau visualisasi. Kita akan visualisasi batas keputusan untuk model K-means dengan 4.
seperti yang saya sebutkan di sini. Di sini kan K-nya 4 ya, di elbow metodenya. Oke, visualisasi batas keputusan model K-means dengan K sama dengan 4. K sama dengan 4. Oke, kemudian kodenya seperti ini. Dan untuk penjelasannya itu adalah di sini kita akan memvisualisasikan batas keputusan decision boundaries dari hasil klasterisasi menggunakan K-means dengan jumlah klaster 4, di mana di sini K-means per 4 kurang 1 ini mengakses model K-means yang sudah dilatih sebelumnya dengan K4 dengan indeks 3 karena indeks dimulai dari 0 dari daftar K-means per K yang berisi model untuk setiap nilai K dari 1 hingga 9. Nah, pada plot yang dihasilkan ini, kita dapat melihat pembagian ruang fitur berdasarkan klaster yang ditentukan oleh K-means. Setiap area diwarnai menunjukkan klaster yang berbeda dan batas warna-warna tersebut menunjukkan batas keputusan. Nah, K sama dengan 4 adalah ruang data akan dibagi menjadi 4 wilayah, di mana batas keputusan akan menunjukkan mana pembagian antar klaster terjadi. Biasanya batas keputusan ini menunjukkan bagian model mengelompokkan data berdasarkan kedekatannya dalam ruang fitur. Sini kan K4 berarti ini dibagi menjadi 4 klaster. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian 41. Nah, di bagian 41 ini kita akan melakukan import silhouette score dari SQL Run untuk evaluasi klasterisasi. Silhouette score 41 import silhouette score. Kemudian untuk kodenya itu seperti ini ya. From SQL Run matrix import silhouette silhouette score, di mana kode ini mengimport silhouette score ini dari modul SQL Run Matrix yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas klasterisasi yang dilakukan oleh model seperti K-means. Nah, silhouette score ini adalah fungsi yang digunakan untuk mengukur seberapa baik setiap titik data berada dalam klasternya dibandingkan dengan klaster lain. Nah, nilai silhouette score ini berkisar antara min 1 hingga plus 1, di mana nilai tinggi atau sama dengan plus 1 ini menunjukkan bahwa titik data terklaster dengan sangat baik. Kemudian nilai rendah dekat dengan 0 menunjukkan bahwa titik data berada di sekitar batas antara dua klaster. Kemudian nilai negatif menunjukkan bahwa titik data mungkin ditempatkan di klaster yang salah. Ya, itu dia untuk kegunaan dari silhouette score ya. Kita lanjut ke bagian 42. Nah, di bagian 42 ini kita akan melakukan bagian 42 ini kita akan mengevaluasi klasterisasi menggunakan nilai silhouette score-nya, atau kita akan mengecek nilainya dengan silhouette score ya. Nanti kita lihat di sini. Di sini dari pengecekan ini kita bisa melihat seberapa baik klasterisasi yang kita buat. Oke,
43 itu evaluasi klasterisasi menggunakan silhouette score. Oke. Kemudian untuk kodenya bisa langsung saja. Oke. Nah, di sini untuk hasilnya kita mendapatkan 0,65. Oke, kita lihat 0,65. Oke, nilai dengan nilai silhouette skor 0,65 ini menunjukkan bahwa model K- kita berhasil mengelompokkan data dengan baik. Secara umum, nilai silhouette skor yang lebih besar dari 0,5 menunjukkan klasterisasi yang cukup baik. Seperti itu, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, nilai positif dan tinggi kan itu mendekati 1, menunjukkan bahwa data terklaster dengan sangat baik. Kemudian nilai 0 mendekati 0 menunjukkan bahwa titik data terletak di dekat batas antar klaster, dan nilai negatif menunjukkan bahwa titik data berada di klaster yang salah. Nah, dengan nilai silhouette score yang kita dapatkan ini 0,6555, klasterisasi yang kita lakukan dengan model K-means memiliki pemisahan yang cukup baik antar klaster, ya. Oke, selanjutnya bagian 44. Bagian 44 ini kita akan melakukan visualisasi ya untuk ini. Apa namanya? Kita akan melakukan visualisasi atau plotting silhouette score PS jumlah klaster K. Plot PS jumlah klaster ya. Oke. Di mana kode ini tuh mengukur dan memvisualisasikan silhouette score untuk berbagai nilai jumlah klaster K dalam rangka memilih jumlah klaster yang optimal untuk model K-means. Nah, plot silhouette skor PSK ini, grafik ini menunjukkan bahwa silhouette skor berubah seiring dengan perubahan jumlah klaster, di mana sumbu X ini mewakili nilai K atau jumlah klaster dan sumbu Y mewakili nilai silhouette skornya. Nah, silhouette skor yang lebih tinggi menunjukkan bahwa data lebih terklaster dengan baik, sementara nilai yang rendah mengindikasikan klaster yang kurang terpisah atau tumpang tindih. Seperti ini ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian 45. Nah, di sini di bagian 45 itu bagian 40 ini kita akan menganalisis silhouette coefficient untuk berbagai nilai K. Analisis berbagai silhouette berbagai silhouette coefficient untuk analisis coefficient untuk berbagai nilai K. Kita
hapus lagi di sini ya. Oke, untuk codingannya sebagai berikut. Kan ini ya. Bentar ya. Kita lihat ya, ada error sedikit. Oke, kita coba perbaiki errornya. Oke, kita coba. Nah, ini dia untuk analisis perbandingannya ya. Mana di sini ada untuk K3, kemudian ada K4, kemudian K5 dan K6. Oke. Kode ini itu digunakan untuk memvisualisasikan siluet koefisien untuk berbagai nilai jumlah klaster K dari 3 hingga 6 ya. Kemudian siluet koefisien mengukur seberapa baik setiap data berada dalam klaster yang sesuai dan seberapa jauh titik tersebut dari klaster lainnya. Visualisasi ini memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang distribusi klaster dan bagaimana kualitas klasterisasi untuk setiap nilai K. Di sini bisa dilihat ya, untuk plottingnya ini ada K3, K4, K5, dan K6. Setiap area warna menunjukkan distribusi nilai siluet untuk klaster. Garis vertikal merah yang ini menunjukkan nilai siluet skor rata-rata untuk nilai K tersebut. Jika garis tersebut berada di dekat dengan 1, itu menandakan klasterisasi terpisah dengan baik. Sebaliknya jika lebih rendah menunjukkan klasterisasi yang kurang efektif. Seperti itu. Selanjutnya kita ini salah ya. Sini 40. Kita lanjut saja dulu ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian 46. Oke. Di sini di bagian 46 atau bagian yang terakhir kita akan melakukan perbandingan hasil K-means dengan inisialisasi baik dan buruk. Perbandingan hasil perbandingan hasil K-means dengan inisialisasi yang baik dan buruk. Oke, langsung saja untuk kodenya. Untuk kodenya kita lihat dulu ya. Ada kesalahan di sini X ya. Oke, di sini saya jelaskan sedikit tentang kode ini. Nah, kode ini itu untuk membandingkan hasil klasterisasi menggunakan K-means dengan dua jenis inisialisasi yang berbeda. Satu dengan nilai yang baik atau K-means good, dan satu lagi dengan nilai inisialisasi acak atau K-means bad. Dan ini akan menunjukkan perbedaan dalam hal inersia dan batas klaster yang dihasilkan. Oke, apa sudah muncul? Oke. Kita lihat ya di sini. Di sini
Inersianya itu 2242. Kemudian di sini itu 2179. Nah, plot pertama Kemins yang dengan ini ya, hasil yang inisialisasi baik menunjukkan batas klaster yang jelas dengan inersia yang lebih rendah menunjukkan bahwa model Kemins-Good menemukan klaster yang terdefinisi. Kemudian di sini ada yang dengan inisialisasi buruk atau acak, hasil klasternya menunjukkan batas klaster yang tidak terdefinisi dengan baik dengan nilai inersia yang lebih tinggi. Karena inisialisasinya acak kan, dapat menyebabkan klaster yang buruk dan kurang terpisah. Seperti ini. 2200. Oke, ini seharusnya ini. Oke. Ya, seperti itu ya. Oke, mungkin itu dia yang dapat saya jelaskan untuk tugas kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.